tadi. Yang mana? Sana? Nih. Sekarang. Iya, tak temenin tapi tak ada. Tak temenin di sini. Kamu udah ini ya? Soal itu kayak di share mau nggak? Salah ini minum. Apa file ini yang aku kirim ke dulu yang apa enggak? Nanti dikirim. Nanti ya sekarang Oh, nggak boleh. Ini nggak datang sama aku. Ini ngirim di grup kamu. oh iya. Ini terlalu grup berapa? Oke, teman-teman biar gak terlalu kesorean kita mulai aja ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan agenda sore ini, kita asistensi mata kuliah AKM 2. Nah, udah di-share Len soalnya. Oke. Aku langsung mulai aja ya. Jadi untuk di AKM ini tuh ada 2 soal, tapi yang pasti kalian udah tahu satu soal itu pasti bakal banyak banget stepnya. Nah, yang pertama ini soal nomor 1. Di sini yang harus kita kerjakan itu ada 3. Yang pertama itu untuk mencatat jurnalnya. Yang kedua menyusun ekuitas dan yang ketiga itu mencari LPS dilusian dan LPS dasar. Nah, di sini udah diketahui nih ada struktur ekuitas itu ada modal saham biasa 50.000 lembar yang beredar dengan nominal 1.000 per lembar. Jadi totalnya ada 50 juta. Nah, yang selanjutnya ada juga modal saham preferen 5.000 per lembar, 5.000 lembar yang beredar dengan nominal 2.000 per lembar. Totalnya itu 10 juta. Ada premium saham biasa 5 juta senilai 5 juta dan premium saham preferen senilai 5 juta juga, laba ditahannya 10 juta. Langsung aja nih untuk yang pertama kan instruksinya tuh untuk membuat jurnal atas transaksi di atas ini. Kebetulan ini ada 7 transaksi. Jadi setidaknya kita harus membuat ada 7 jurnal. Nah, yang pertama transaksinya itu 1 Januari perusahaan mengeluarkan 4.000 saham preferen untuk mendapatkan mesin dan harga pasarnya adalah 5 juta dan peralatan dengan harga 4 juta. Untuk ini, biasanya aset bertambah itu pasti ada di sisinya debit kan ya. Nah, jadi mesin dan peralatan kita debit, yaitu mesin senilai 5 juta dan peralatannya 4 juta. Nah ini, karena transaksi ini kan jadi si mesin sama peralatan itu dibelinya bukan pakai kas atau enggak juga dengan utang, tapi dengan mengeluarkan saham preferen. Nah, maka kreditnya yaitu jadinya modal saham preferen senilai 8 juta. Kenapa 8 juta? 8 juta itu didapat dari ini kan 4.000. Nah, harganya itu ada 2.000. Jadi 4.000 dikalikan dengan 2.000 adalah 8 juta. Tapi kan ini nggak balance nih.
masih ada selisih 1 juta. Nah, selisihnya itu masuk ke premium saham preferen. Ini ya untuk caranya. Bisa dilanjut transaksi selanjutnya. Oke, untuk transaksi yang kedua itu adalah pada Februari 28 Februari perusahaan itu menjual 20.000 lembar saham biasa dengan harga 1.400 per lembar. Karena ini penjualan, berarti yang bertambah itu apa kita? Kasnya. Betul. Nah, untuk 28 Februari ini kasnya bertambah senilai 28 juta, yaitu didapat dari tadi itu ada 20.000 lembar saham dikalikan dengan 1.400. Lalu modal sahamnya juga bertambah karena ini adalah saham biasa, yaitu harganya kan tadi nominalnya 1.000. Jadi 20.000 dikalikan dengan 1.000 jumlahnya 20 juta. Seperti yang tadi, selisihnya itu kita masukkan sebagai premium saham biasa, yaitu senilai 8 juta. Oke. Paham atau terlalu cepat ya? Udah. Cukup. Next ya. Buat transaksi yang nomor 3, 30 Juli, itu perusahaan membeli saham biasa yang beredar 10.000 lembar dengan harga 1.400 per lembar. Perusahaan menggunakan metode perolehan. Jadi karena ini membeli, cukup untuk kita kalikan aja 10.000-nya dikali 1.400 sesuai harga pasar. Debitnya yaitu saham biasa treasury. Dan kasnya kan kita otomatis berkurang, jadi kasnya dikredit 14 juta. Kenapa ini disebut saham biasa treasury? Karena ini tuh saham biasa yang udah pernah kita jual lalu kita beli kembali, maka itu akan menjadi saham treasury. Oke, next transaksi yang keempat itu 30 Agustus. 30 Agustus ini perusahaan menjual kembali saham treasury yang sebelumnya dia udah beli lagi. Sekarang dia jual 5.000 lembar dengan harga 1.500 per lembar. Nah, jurnalnya itu kasnya yang bertambah 7.500 yaitu dari 5.000 lembar tadi dikalikan harga pasarnya ya 1.500. Nah, saham biasa treasury-nya 5.000 lembar dikali kan 1.400 karena dari harga yang tadi pas si perusahaannya itu beli, itu kan harganya 1.400. Seperti yang tadi, selisihnya ini menjadi premium saham biasa. Oke. Next untuk transaksi 5 ini 30 September perusahaan mengumumkan dividen saham sebesar 10%. Untuk pemegang saham biasa, pada saat pengumuman diketahui harga pasar saham biasa sebesar 1.200 per lembar untuk yang tercatat tanggal 5 Oktober 2021. Dividen saham dibayarkan tanggal 10 Oktober 2024. Nah, karena ini kan jadi tanggal 30 ini si perusahaan tuh baru mengumumkan dividennya dan tanggal 10 dia dibayarkan. Jadi untuk transaksi kelima ini kita butuh 2 jurnal. Untuk jurnal 30, debitnya ya adalah itu laba ditahan senilai 7.800 itu dari sini 6.500. Nah, 6.500 itu dari mana? Ada perhitungannya. Jadi kita hitung dulu semua saham biasa yang ada. Tadi kan saldo awalnya tuh ada 50.000. Nah, terus pas bulan Februari ini menjual saham, jadi ada 20.000. 50.000 ditambah sama 20.000. Pas tadi tanggal 30 Juli, karena ada pembelian saham treasury 10.000 lembar, jadinya itu dicatat tapi mengurangi. Karena treasury itu bersifatnya mengurangi ekuitas. Nah, jadi jumlahnya 70 dikurang 10.000 jadi 60.000. Lalu di bulan Agustus tadi, nah kita jual lagi saham treasury 5.000, jadinya dicatat lagi ekuitasnya bertambah 5.000. Totalnya adalah 65.000. Di soal kan disebutkan bahwa dividennya ini sebesar 10%. Jadi kita tinggal kalikan aja dari 65.000 dikali dengan 10%, jadinya 6.500. Dapatlah hasil ini 6.500
dikalikan dengan harga pasar 1.200, totalnya 7.800.000. 6.500 dikali 1.000 jadinya 6.500.000, selisihnya masuk ke premium saham biasa. Oke, lanjut untuk transaksi yang 10 Oktober. Ini kita kan perlu mencatat saat dividen sahamnya ini dibayarkan. Untuk mencatat ini cukup dengan membuat jurnal, yaitu karena sudah dibayarkan, jadi hutang dividen ini dikurangi dengan dikredit, jadinya 6.500.000. Modal saham biasanya bertambah 6.500.000 juga. Selanjutnya ini transaksi ke-6, yaitu tanggal 1 November. Perusahaan menjual saham biasa 10.000 lembar dengan harga 1.200 per lembar. Untuk transaksi ini karena menjual, jadi otomatis kasnya bertambah 12 juta dari 10.000 lembar dikalikan 1.200. Modal saham biasanya itu dari 10.000 dikalikan harga nominalnya tadi 1.000, jadinya 10 juta. Lalu untuk selisihnya tetap menjadi premium saham biasa. Transaksi yang terakhir di 31 Desember, laba bersih yang diperoleh perusahaan selama tahun 2024 sebesar 30 juta. Tinggal dimasukkan ke jurnalnya, yaitu ikhtisar laba rugi 30 juta pada laba ditahan 30 juta. Itu udah untuk yang instruksi nomor A ini. Ada yang ditanyakan dari itu? Lanjut. Nah, selanjutnya ini kita menyusun struktur ekuitas PT Berkah. Struktur ekuitasnya ini, yang pertama ada modal saham biasa. Nominalnya 1.000 sesuai yang tadi diketahui di atas. Lalu ada 86.500 yang beredar. Ini kita didapat dari ditotalin semua tadi dari transaksi-transaksi di atas, itu yang modal saham biasanya, yang dari saldo awal, ya terus ditambah dengan yang ada di bulan Februari dan bulan-bulan lainnya, sehingga kita mencapai jumlah atau totalnya adalah 86.500. Untuk modal saham preferen juga sama, ini 18 juta atau yang beredarnya 9.000 itu dari yang awalnya tadi ini ada 5.000 lembar, ditambah 1 Januari ini dikeluarkan 4.000 lembar. Nah, jadi ada 9.000 dikalikan 2.000 jadinya 18 juta. Untuk premium saham biasa, saham preferen itu dihitung dari saldo awal ini 5 juta dan ditambahkan dengan semua yang ada di jurnal ini dengan akun yang sama, premium saham preferen atau premium saham biasa. Lalu ketemulah jumlahnya itu 16.300.000 dan 16 juta. Nah, untuk premium saham biasa treasury, karena tadi tidak ada di saldo awal, jadi kita ambil yang dari jurnal ini. Di transaksi 30 Agustus ada saham treasury sebesar 500.000. Laba ditahannya itu didapat dari saldo awal. Saldo awalnya kan ada 10 juta. Terus di 30 September tadi di debit 7.800.000, artinya kan dikurangi 10 juta itu dikurangi 7.800.000. Nah, di 30 Desembernya ditambah lagi 30 juta. Jadi totalnya ada 32.200.000. Untuk saham biasa treasury yang tadi ada di sini, nah ini tuh kalau saham-saham yang lain tuh saat dikredit dia kan menambah. Kalau treasury ini karena bukan aset dan mengurangi ekuitas, jadi di struktur ekuitasnya itu minus atau dikurangi. Jadi total ekuitasnya itu 152.500.000. Itu untuk penyelesaian instruksi yang B ini. Nah, yang ketiga ini cukup ribet sih. Ada pada tanggal 1 Januari 2024 dikeluarkan opsi sebesar 40.000 lembar. Rata-rata harga pasar saham biasa sebesar 1.250 per lembar dan dibeli dengan harga 1.000 per lembar. Obligasi konversi sebesar 6 juta, jangka waktu 10 tahun, bunga 8%, nominal 10.000 per lembar. Obligasi tersebut dikeluarkan tanggal 30 April 2024. Setiap lembar obligasi dapat dikonversi menjadi 100 lembar saham biasa. Pada tahun tersebut tidak ada opsi yang digunakan dan obligasi yang dikonversi. Hitung laba per lembar saham dasar dan dilusian per 31 Desember 2024 dan diasumsikan tarif pajak 20%. Jadi ini tuh kita disuruh untuk menghitung
LPS-nya, laba per saham dasar, dan dilusian. Nah, ini step yang pertama kita harus menghitung dulu jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredarnya. Ini tanggal-tanggal ini didapat dari setiap transaksi itu. Dari yang awal kan ada dari 1 Januari, terus kita baru ada lagi transaksi itu di 28 Februari. Jadinya di sini tanggalnya 1 Januari sampai 28 Februari. Nah, dari 28 Februari itu ada transaksi lagi di 30 Juli, jadi tanggalnya 28 sampai 30 Juli. Begitupun seterusnya. Jadi setiap ada transaksi dan berapa jumlah saham yang terjual atau dibeli, kita tuliskan di sini. Nah, ini 50.000 ini dari saldo awalnya. Lalu pas tanggal 28 Februari sampai 30 Juli ini kan ada transaksi penjualan saham tuh 20.000 lembar. Jadinya 50.000 ditambah 20.000 jadi 70.000. Yang 30 Juli ini karena tadi ada pembelian saham treasury senilai 10.000, jadinya berkurang. 70.000 dikurangi 10.000 jadi 60.000. Terus dari transaksi 30 Agustus, nah ini kan dijual lagi 5.000. Jadi ini ya nambah lagi 5.000 jadi 65.000. Nah, yang ini yang 30 September sampai 1 November ini dari yang dividen saham tadi ada 6.500. Jadinya 71.500. Nah, yang terakhir di transaksi ini di 1 November ini ada penjualan lagi saham biasanya senilai 10.000 lembar. Jadi kita masukkan terakhir 10.000 lembar jadi totalnya 81.500. Untuk penyesuaian ini itu didapat dari pajaknya. Pajaknya itu kan 10%. Jadi 1,01. Nah, kenapa pajaknya cuma sampai 30 September? Bukan pajak, sorry, dividennya 10%. Ini kan dividennya itu soalnya dibagiinnya itu tadi di 30 September ini udah ada pencatatan dividen nih, terus 10 Oktober itu kan udah dibagikan dividennya. Jadinya dari setelah transaksi bulan September ini itu sudah tidak ada lagi dividen yang 10%. Terus kolom selanjutnya ini adalah tahunnya. Tahunnya ini jadi penghitungannya kan ini Januari sampai Februari. Awal Januari itu kan udah dianggap 1 bulan. Februarinya juga akhir kan, jadi 2 bulan. Terus yang selanjutnya dari 28 Februari sampai 30 Juli. Karena ini akhir Februari, jadi kita menghitungnya mulai dari Maret, April, Mei, Juni, Juli. Jadinya ada 5 bulan per 12 bulan. Sampai selanjutnya sama penghitungannya dari berapa bulan seperti itu. Rata-rata tertimbang itu didapetinnya dari jumlah saham dikalikan penyesuaian dikali bagian tahun. Ini bisa langsung semua sama. Lalu ditotal lah semua rata-rata tertimbang ini dan jumlahnya ada 72.250. Jadi jumlah rata-rata tertimbang saham beredar ada 72.250 untuk tahun 2024 ini. Nah, baru kita untuk mencari LPS dilusi dan LPS dasarnya. Untuk LPS dasar, pertama laba bersih. Laba bersih ini 30 juta didapat dari ini. Ini kan sudah di ini. Laba bersih untuk 2024 itu ada 30 juta. Nah, laba bersihnya 30 juta dan 18 juta. Ini 10% dikali 18 juta yaitu dari bahwa di sini dituliskan atau dikasih tahu bahwa saham preferen itu ada pembagian dividen ini kumulatif senilai 10%. Dan untuk modal saham preferen yang beredar di sini di struktur ekuitas 31 Desember kan 18 juta. Jadinya ini ada 10% dikalikan 18 juta. Totalnya 1.800.000. Jadi laba residualnya yaitu 30 juta dikurangi 1.800 ada 28.200.000. Lalu ini saham beredar itu dari tadi jumlah rata-rata tertimbang saham beredar ada 72.250. LPS-nya itu didapat dari 28.200.000 ini dibagi 72.250, maka LPS dasarnya yaitu ada 390,31. Sekarang kita mencari untuk
LPS dilusi. LPS dilusi yang pertama ini kan ada perintah untuk ada opsi saham dan obligasi konversi. Nah, ini untuk opsi sahamnya. Dampak terhadap jumlah laba karena ini tidak ada bunga jadi tidak mempengaruhi. Dan untuk dampak terhadap saham beredar ini ada 8.000. 8.000 ini didapat dari 40.000 lembar saham dikurangi 32.000 lembar. Nah, 40.000 lembar ini ada di soalnya. Nah, opsinya kan sebesar 40 lembar. Terus yang 32.000 lembar ini dari 40.000 dikalikan 1.000 itu kan 40 juta. 40 juta dibagi 1.250. Maka hasilnya adalah 32.000 lembar. Jadi ininya 40.000 lembar dikurangi 32.000 lembar. Saham beredarnya adalah 8.000. Nah, untuk obligasi konversi itu 8/12 karena dari di sini obligasinya itu dikeluarkan 30 April. Nah, jadi dari 30 April kan kita menghitungnya berarti dari Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember itu ada 8 bulan. Jadi obligasi konversinya itu 8/12. Dampak terhadap jumlah laba ada yaitu 256.000. Itu dari 6 juta dikali 8%. Itu didapatnya dari soalnya juga bahwa ada obligasi konversinya itu 6 juta. Terus bunganya 8%. Nah, 80%-nya itu didapat dari karena ini pajaknya 20%, jadi diasumsikan 100% dikurangi 20%. Jadinya itu 80% ini dan dikali 8/12 sesuai bulannya tadi. Jadi totalnya adalah 256.000. Nah, untuk dampak terhadap saham beredar itu ada 600 unit dikali 100 dikali 8/12. 600-nya ini didapat dari 6 juta tadi dibagikan, ini kan ada dikonversi menjadi 100 lembar. Jadi 6 juta tadi 100-nya ini. Jadinya 6.600 unit dikali 100 dikali tahun tadi. 8/12. Totalnya adalah 40.000. Nah, kita tinggal jumlah aja semua yang ada di kolom jumlah laba ini dari 30 juta. Terus dari 28.200 ditambah 256.000, terus yang saham beredarnya 72.250 ditambah 8.000 ditambah 40.000 dan akhirnya ketemulah LPS dilusinya. Nah, ini udah selesai soal nomor 1. Apa ada yang mau ditanyain? Udah cukup. Oke, lanjut ya ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu dimintanya untuk membuat jurnal penyesuaian untuk poin-poin 3 poin ini. Nah, poin yang pertama, PT Majid itu memiliki sebuah mesin yang dibeli pada 30 April 2022 dengan harga 240 juta. Yang diperkirakan memiliki masa manfaatnya itu adalah 10 tahun dengan nilai sisa 20 juta. Mesin tersebut disusutkan dengan garis lurus dan untuk tahun 2022 dan 2023 tidak memasukkan nilai sisa dalam penyusutan mesinnya. Jadi ini tuh kesalahan dari perusahaannya, harusnya kan menyusutkan tuh dikurangi nilai sisa, tapi si PT Majid ini nggak dikurangi nilai sisa. Dan ini adalah jurnal yang seharusnya. Nah, untuk menghitung penyesuaiannya itu dengan cara di 2022 penyusutan yang dicatat itu 16 juta. Jadi dari 240 juta tadi dibagi 10 langsung dikalikan 8/12. Jadi tidak dikurangi nilai sisa. Begitupun yang tahun 2023 itu langsung dibagi 10, nggak dikurangi nilai sisa juga.
Nah, kita buat yang benar, yaitu dari nilai harga perolehannya dikurangi nilai sisa, dibagi 10, dikali 8/12. Kenapa yang 2022 dikali 8/12? Itu karena ini pembeliannya pada 30 April. Jadi sampai akhir periode 2022 itu hanya ada 8 bulan. Jadi ya dikali 8. Selisihnya 16 juta dikurangi 14 juta adalah 1.333 sekian. Nah, untuk yang 2023 juga sama. Jadi kita benerin jurnalnya itu dari 240 juta dikurangi nilai sisanya 20 juta dibagi 10. Selisihnya adalah 2 juta. Kita total jadinya 3.333.33. Nah, ini jurang penyesuaiannya yaitu akumulasi penyusutan mesin pada laba ditahan senilai 3.333.333. Nah, untuk yang poin B, PT Majini menjual peralatan seharga 5 juta. Pada 2 Januari 2023, harga perolehan peralatan 10 juta dan telah disusutkan dengan garis lurus tanpa nilai sisa. Dan umur ekonomis 5 tahun. Peralatan tersebut dibeli 2 Januari 2021. Jadi kalau yang ini, kesalahannya itu peralatannya udah dijual, tapi si PT-nya ini masih mencatat penyusutannya. Jadi yang perlu kita lakukan cuma mengoreksi untuk tahun 2023 dan 2024 itu. Nah, untuk 2023-nya, ini nominalnya didapat dari 10 juta dibagi 5 tahun ini. Nah, untuk yang 2023 kita masukkan sebagai akunnya saldo laba. Karena apa? Karena ini kan udah periodenya 2024. Jadi, dan beban penyusutan itu kan ditutup di akhir periode. Makanya masuknya ke saldo laba. Dan untuk yang 2024-nya tetap beban penyusutan. Debitnya yaitu akumulasi penyusutan peralatan. Nah, yang selanjutnya di transaksi yang ketiga ini adalah untuk melakukan sewa guna. Untuk tanggal 1 Juli, PT Majid setuju melakukan sewa guna sebuah mesin selama 5 tahun dengan syarat sewa guna yang tidak bisa dibatalkan. Informasi sewa guna sebagai berikut. Nilai wajarnya itu pada tanggal 1 Januari 2024 sebesar 500 juta. Dan mesin tersebut diestimasi memiliki masa manfaat 8 tahun dengan nilai sisa yang tidak dijamin sebesar 5 juta. PT Alia menyusutkan aset tetap dengan menggunakan metode garis lurus persetujuan sewa guna dengan membayar sewa mulai 1 Juli 2020. Tingkat bunga implisit dalam sewa guna sebesar 10% per tahun. Pembayaran sewa guna termasuk pajak sebesar 1 juta sampai 31 Desember 2024 transaksi ini belum dilakukan pencatatan. Untuk yang ini kita cari dulu diskon faktornya. Ini tuh ada rumusnya juga, tapi mungkin kalian kalau ini biasanya bawa tabel itu ya, present value kan. Nah, itu bisa langsung dilihat di situ. Jadi mana ya? Gak ada sih. Nah, ini untuk yang tadi kan ini adalah kita tahunnya tuh 5 tahun dan bunganya 10%. Jadi di tabel present value-nya 5 tahun, yang ini 10%. Nah, karena ini kan tadi di sini perjanjiannya itu dibayar tiap tanggal 1 Juli. Jadinya kan itu awal periode. Karena awal periode kita tuh harus pakainya yang ini, yang annuity due. Jadi nominal yang seharusnya itu adalah 4.169,87 ini. Nah, kalau misalkan mau secara manualnya, tinggal dari ini dikalikan 1,1 ini dari 1 plus 0,1 yang pajaknya tadi itu 10%. Jadinya adalah 4.169,87. Nilai wajar mesinnya 500 juta, jadinya angsurannya yaitu 500 juta dibagi diskon faktor setelah koreksi ini. Hasilnya yaitu 119.907.945,82 rupiah. Pajaknya 1 juta. Jadi angsuran ditambah pajak pembayarannya adalah 120.907.945,82 rupiah.
karena tadi ini untuk 5 tahun masa sewanya, jadi kita buat dari 2024 sampai 2028. Pembayarannya sama, biaya pajak 1 juta. Dari yang awal 500 juta ini kita kurangi dari 120 juta dikurangi 1 juta hingga hasilnya 119 juta, 500 dikurangi 119 jadinya 380. Yang ini pun sama, 380 dikurangi 120 dikurangi 1 juta dikurangi 30 dikurangi, terus ini hasilnya 81, 380 dikurangi 81 jadi 298. Sampai akhirnya kita saldo hutangnya itu di akhir masa sewa harus 0. Nah, untuk jurnalnya, ini kan berarti kita perlu mencatat jurnal dari awal sewa ini, dari 1 Juli sampai 31 Desember. Untuk yang saat sewa ini, saat menyewa, jurnal yang dibutuhkan adalah sewa guna mesin, debit terhadap hutang sewa guna mesin senilai 500 juta. Dan ada biaya pajaknya juga, karena kita kan langsung bayar ini, jadi kita langsung catat juga di jurnalnya. Biaya pajaknya itu 1 juta. Terus hutang sewa guna mesin ada ini 119 juta, jadi kas yang kita keluarkan adalah 120 juta. Untuk jurnal 31 Desembernya, itu ada biaya penyusutan. Karena ini kan garis lurus, jadi tinggal 500 juta dibagi 5 tahun. Jadi kita angkanya atau nominalnya adalah 100 juta. Nah, karena ini juga udah ada biaya bunga kan. Tapi karena ini nggak sampai setahun, cuma dari Juli ke Desember itu cuma ada 6 bulan, jadi kita perlu hitung lagi dari 380 juta ini. Nah, kita kalikan 10% pajaknya, lalu dikali juga 6/12. 6 ini dari bulannya, dari Juli terhitung sampai Desember itu kan ada 6 bulan. Jadi nominalnya adalah 19 juta 4.602,71 rupiah. Udah selesai. Ada yang mau ditanyain? Udah selesai di akhir ini. Ya, nanti biasanya kalau udah pulang tuh baru kepikiran, dan kalau gini itu kayak iya. Tapi pas udah di ini nanti dari mana ya? Ini. Nah, ini ya dari yang itu ya, tapi kalau kita mau ngitung manual yaitu dari ini diskon faktornya dikali sama ini, sama koreksi bunganya. Jadi karena ini 10% jadi 0,1, misalkan kalau 12% nanti ini ya 0,12. Hasilnya jadi 4.199,87. Tapi kalau lebih gampangnya bisa langsung lihat di tabel itunya. Cuma ini biar ini aja. Ada lagi yang mau ditanyain? Pokoknya kalian kalau ngerjain ini itu misalkan nggak balance nih, kalian mending tulis aja gitu daripada berkutik di nggak balance itu terus malah yang lainnya nggak kerjain. Karena biasanya gitu kalau udah nggak nemu tuh kita di situ terus malah nggak kekerjain itu, padahal walaupun salah biasanya itu masih tetap dapat poinnya. Dan ini pun kayak walaupun open book tuh nggak bakal selesai sih kalau
Dosennya pada sama siapa? Biasanya kan di ini dulu nggak sih dikasih soal disuruh ngerjain ya? Sekarang nggak ada. Iya. Dulu gitu sih bunda dia tuh sebelum satu tesnya dikasih ini dulu, tapi dia nggak ngasih jawabannya. Hmm? Sama yang ibunya. Kayak waktu itu karena online itu nggak terlalu deh. Terus temanku tuh ada yang minta buat ibu minta jawabannya gitu buat belajar. Tapi ibunya bilang iya nanti saya kasih, tapi dia nggak ngasih sampai sekarang. Tapi biasanya tuh karena yang ada yang sama Pak itu enggak sih? Pak Taryono, siapa yang namanya? Triyono. Ya, soalnya yang bikin tuh biasanya yang dari Pak Triyono. Termasuk rumah seksual itu dari Pak Triyono juga. Mungkin kalau sama Bu Nandia pas aku dulu pun kayak agak-agak beda sih cara ngerjainnya. Tapi kayaknya lebih gampang untuk dicerna yang ini. Gak jelas. Ini ada yang mau tanya tadi Kak? Udah. Kalau udah nanti kalau udah nanti sisa dulu ya. Nanti di akhir ada jawaban juga. Di sisa ini buat passwordnya 20 12 lagi 25. Tanggal hari ini. Lagi. Nanti aku harus ngirim ini. Apa? Harus ngirim.